NIM 01212354. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi diabetes mellitus. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi diabetes mellitus. Sebelum kita lanjut, kita perlu ketahui apa sih itu diabetes. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit di mana kadar gula di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Dan apa sih itu insulin? Insulin adalah hormon yang dibuat oleh pankreas, merupakan zat utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah. Insulin menyebabkan gula berpindah ke dalam sel tubuh sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Nah, di sini ada klasifikasi diabetes. Yang pertama itu ada diabetes mellitus tipe 1 atau DM tipe 1, yaitu DM yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Penyakit ini banyak sekali menyerang orang-orang dari segala usia, biasanya terjadi pada anak-anak ataupun orang dewasa muda. Orang dengan penyakit diabetes tipe ini tentu membutuhkan insulin setiap hari untuk bisa mengendalikan kadar glukosa dalam darahnya. Orang yang memiliki penyakit diabetes mellitus tipe 1 juga memiliki gejala seperti kehausan dan mulut kering yang tidak normal, sering buang air kecil, kurang energi, rasa lemas, merasa lapar terus-menerus, penurunan berat badan yang tiba-tiba, dan penglihatan kabur. Angka penderita diabetes mellitus tipe 1 terus-menerus meningkat. Alasannya masih belum jelas, mungkin karena adanya faktor dalam lingkungan ataupun infeksi yang disebabkan oleh virus. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2 atau DM tipe 2. DM yang disebabkan tidak cukup atau tidak efektifnya kerja insulin. Diabetes tipe 2 ini adalah tipe yang sangat tinggi yang sering terjadi pada penderita diabetes. Diabetes tipe 2 ini lebih banyak menyerang orang dewasa, namun saat ini meningkat pada anak-anak dan remaja. Pada diabetes mellitus tipe 2 ini tubuh bisa memproduksi insulin, namun insulin menjadi resisten sehingga insulin menjadi tidak efektif bagi tubuh dan semakin lama kadar insulin menjadi tidak mencukupi. Resistensi insulin dan penurunan kadar insulin sama-sama menyebabkan kadar glukosa darah tinggi. Kemudian ada diabetes mellitus tipe lain. Diabetes mellitus tipe lain yaitu DM tipe lain yang disebabkan oleh pemakaian obat atau penyakit lain-lain dan sebagainya. Diabetes mellitus tipe lain merupakan penyakit gangguan metabolit yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat efek genetik fungsi sel beta, efek genetik kerja insulin, penyakit ekroksin, endokrinopatin karena obat atau zat kimia, infeksi sebab imunologi yang jarang, sindrom genetik lain yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Dan yang terakhir ada diabetes gestasional. Gestasional atau diabetes mellitus yang terjadi saat kehamilan. Wanita dengan kadar glukosa darah sedikit meningkat diklasifikasikan memiliki diabetes mellitus pada kehamilan. Diabetes pada kehamilan mulai terjadi pada trimester kedua atau ketiga, sehingga perlu dilakukan screening atau tes toleransi glukosa pada semua wanita. Hamil dengan usia kehamilan antara 24 sampai 28 minggu. Wanita yang terdeteksi hiperglikemia resiko lebih besar mengalami kerugian. Wanita dengan hiperglikemia selama kehamilan dapat mengontrol kadar gula darah dengan melakukan diet yang sehat, olahraga ringan, dan pemantauan gula darah. Dalam beberapa kasus, insulin yang diberikan maupun obat oral dapat diberikan. Nah, di sini ada kebiasaan yang dapat menyebabkan diabetes, yaitu seperti banyak makan gorengan, banyak minum minuman bersoda, stres, merokok, dan juga kurang tidur. Kemudian ada tanda dan gejala. Yang pertama itu gejala klasik, yang biasa ditandai dengan rasa haus berlebihan, rasa lapar berlebihan, sering buang air kecil, dan yang terakhir berat badan turun drastis. Gejala lainnya itu contohnya seperti luka lambat sembuh, mata kabur, dan mudah lelah. Kemudian di sini ada faktor risiko. Faktor risikonya itu seperti kurang aktivitas fisik, kegemukan, riwayat penyakit jantung, hipertensi, keturunan, dan diet yang tidak seimbang.
cara mudah mencegah diabetes. Yang pertama itu cek kadar gula secara teratur. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan yang baik. Yang ketiga, menjaga berat badan yang ideal. Dan yang keempat, latihan jasmani secara teratur. Kemudian ada komplikasi diabetes mellitus. Komplikasi dari diabetes mellitus menurut Smeltzer et al. Diklasifikasikan menjadi dua komplikasi, yaitu komplikasi akut dan komplikasi kronik. Komplikasi akut terjadi karena intoleransi glukosa yang berlangsung dalam jangka waktu pendek yang mencakup yang pertama itu ada hipoglikemia. Hipoglikemia adalah keadaan di mana glukosa dalam darah mengalami penurunan di bawah 50 sampai 60 mg per desiliter, disertai dengan gejala pusing, gemetar, lemas, pandangan kabur, keringat dingin, serta penurunan kesadaran. Yang kedua ada ketosiadosis diabetes atau KAD. KAD merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan asidosis metabolik akibat pembentukan keton yang berlebihan. Dan yang ketiga ada sindrom non-ketotik hiperosmolar hiperglikemik atau SNHH, suatu keadaan di mana terjadi gangguan metabolisme yang menyebabkan kadar glukosa menjadi darah sangat tinggi, menyebabkan dehidrasi hipertonik tanpa disertai ketosis serum. Komplikasi yang kedua ada komplikasi kronik, biasanya terjadi pada pasien yang menderita diabetes mellitus lebih dari 10-15 tahun. Komplikasinya mencakup yang pertama ada penyakit makrovaskular atau pembuluh darah besar. Penyakit makrovaskular atau pembuluh darah besar, biasanya penyakit ini mempengaruhi sirkulasi koroner, pembuluh darah perifer, dan pembuluh darah otak. Yang kedua ada penyakit mikrovaskular atau pembuluh darah kecil. Penyakit mikrovaskular atau pembuluh darah kecil, biasanya penyakit ini mempengaruhi mata atau retinopati dan ginjal atau nefropati. Kontrol kadar gula darah untuk menunda atau mencegah komplikasi mikrovaskular maupun makrovaskular. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada penyakit neuropatik. Penyakit neuropatik mempengaruhi saraf sensor motorik dan otonom yang mengakibatkan beberapa masalah seperti impotensi dan ulkus kaki. Dan juga ada golongan obat untuk diabetes. Yang pertama, metformin atau biguanide. Metformin bekerja menurunkan produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Dengan begitu, tubuh bisa menggunakan insulin lebih efektif dan glukosa lebih mudah diserap oleh sel-sel di dalam tubuh. Yang kedua, ada golongan sulfonylurea. Sulfonylurea membantu mengendalikan gula darah dengan cara merangsang pankreas menghasilkan lebih banyak insulin untuk mengatasi resistensi insulin yang terjadi. Yang ketiga ada golongan maklinitide. Obat diabetes golongan maklinitide bekerja seperti sulfonylurea, yaitu merangsang pankreas menghasilkan lebih banyak insulin. Yang keempat golongan thiazolidinediones atau glitazon. Obat ini bekerja dengan cara membantu tubuh untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Selain mengendalikan gula darah, obat ini juga membantu menurunkan tekanan darah dan memperbaiki metabolisme lemak dengan meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik dalam darah. Yang kelima, golongan inhibitor DPP4 atau gliptin. Inhibitor dipeptidilpeptidase 4 atau inhibitor DPP4 atau dikenal dengan golongan gliptin adalah obat generik untuk diabetes mellitus. Obat gliptin ini bekerja dengan cara menghambat enzim DPP4 sehingga inkretin tubuh akan dapat bertahan lebih lama. Selain itu, obat diabetes ini dapat membantu mengurangi pemecahan glukosa di hati sehingga tidak dialirkan ke darah saat kadar gula darah sedang tinggi. Yang keenam ada golongan agonis reseptor GLP1 atau incretin mimetic.
GLP-1 bekerja dengan cara merangsang pelepasan insulin oleh pankreas setelah makan. Obat agonis reseptor GLP-1 bekerja dengan cara meniru kerja GLP-1 tersebut. Golongan yang ketujuh yaitu inhibitor SGLT2, sodium glucose CO transporter 2 atau SGLT2 adalah inhibitor golongan baru yang juga sering digunakan dalam pengobatan diabetes. Golongan obat diabetes mellitus ini bekerja dengan mengurangi penyerapan kembali glukosa dari ginjal ke dalam darah. Yang kedelapan, golongan inhibitor alfa glukosidase. Tidak seperti kebanyakan jenis obat diabetes lainnya, golongan obat inhibitor alfa glukosidase tidak memberikan efek langsung pada sekresi atau sensitivitas tubuh terhadap insulin. Sebaliknya, obat ini memperlambat pemecahan karbohidrat yang terdapat dalam makanan bertepung. Dan yang terakhir, kesembilan, golongan terapi insulin. Pengidap diabetes tipe 1 wajib menggunakan insulin, sedangkan pasien diabetes tipe 2 masih memungkinkan menggunakan obat penurun gula darah terlebih dahulu. Sekian dari materi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.